Oke guys, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan Google Meet untuk keperluan meeting online ataupun juga training online. Nah, di sini nanti teman-teman akan mendapatkan pelajaran bagaimana kita membuat plan atau schedule training ataupun juga meeting online. Serta kita akan mempelajari fitur-fiturnya dan juga bagaimana etika dalam meeting online ataupun juga training online. Jadi teman-teman masuk pertama kali ke Google Meet terlebih dahulu ya. Masuk, klik aja Google Meet di Google, lalu kita cari link yang ini ya, https://meet.google.com, lalu kita tinggal klik saja. Oke, masih loading, kita tunggu. Nah, jadi tampilan awal atau halaman depan Google Meet itu seperti ini. Kita perlu perhatikan sebelah kiri ini ya. Nah, jadi ada typical meeting itu yang kita agendakan sesuai dengan plan jauh-jauh hari. Ada juga yang meeting itu yang sifatnya dadakan. Nah, jadi fitur yang ada di sini itu udah bisa mengakomodir tipikal tersebut. Misalkan aja kita dihubungin di pagi hari untuk meeting siang hari dan kita diminta untuk membuat linknya. Nah, maka kita pilih yang bagian sini, create a meeting for later. Nah, jadi kalau kita klik di sini, maka kita tinggal ambil saja linknya, lalu kita kirim atau kita bagikan link ini ke WA para peserta ataupun juga lewat email. Intinya teman-teman peserta itu mendapatkan link ini. Nah, misal aja kita pingin mengadakan meetingnya itu di jam 11 siang, sementara kita membuatnya di jam 9 pagi di hari yang sama, seperti itu. Jadi fitur ini itu untuk jenis meeting yang sifatnya dadakan. Dan ini kurang lebihnya sama. Jadi fitur Start an Instant Meeting ini ketika kita klik itu maka langsung masuk ke Room Meeting, sehingga kita bisa langsung masuk dan mengadakan meeting. Seperti ini contohnya. Fitur ini pun juga kurang lebihnya sama, yang sifatnya sangat mendesak. Misalkan tahu-tahu kita ditelepon dan kita meeting sekarang ya, tolong bikinkan roomnya, seperti itu. Nah, seperti ini kan udah tampil nih. Nah, jadi tinggal kita ambil saja linknya, kita bagikan ke para pesertanya, seperti itu. Oke, kita kembali lagi. Saya jelaskan fitur yang terakhir adalah schedule in Google Calendar. Nah, ini yang sifatnya kita rencanakan jauh-jauh hari. Misalkan hari ini adalah hari Senin, maka kita ingin plan meeting itu di hari Kamis misalkan. Kita tinggal klik saja di sini. Tinggal klik di sini ya. Jadi katakan kita ini adalah hostnya, kita yang akan membuat plan ini untuk katakan 5 orang peserta meeting. Dari 5 orang tersebut tentunya harus ada 1 orang yang membuat link tersebut gitu kan, dia dikatakan sebagai hostnya. Nah, misalkan kita adalah hostnya, jadi kita tinggal buat saja di sini, misalkan aja training, ini adalah title-nya ya, training koordinasi admin, misal seperti itu. Oke, terus kita tentuin hari dan tanggalnya. Ini hari Senin ya, Monday, terus kita bikin di tanggal 16 misal ya. Tanggal 16 dan kita set tanggalnya, kita set jamnya di sini. Katakan di jam 9 pagi. Kita pinginnya 2 jam misal gitu ya. Maka kita selesainya di jam 11. Nah, tips saya adalah bikinlah spare setengah jam. Kalau misalkan selesainya itu di jam 11, biasanya kalau meeting itu kan agak sedikit molor gitu ya, maka kita spare aja di jam 11.30 sehingga kita masih punya waktu ketika masih ada pertanyaan atau mungkin ada klarifikasi dan lain-lain seperti itu. Nah, ini biarkan saja di tanggal yang sama atau default ya. All day does not repeat, ini abaikan saja seperti itu. Linknya udah terlihat di sini, kita udah bisa bagikan linknya secara manual. Ini kita bagikan lewat WA gitu ya. Terus di sini add location itu abaikan saja. Notification itu maksudnya teman-teman
peserta itu mendapatkan notifikasi atau reminder itu apakah 30 menit sebelumnya atau mungkin 20 menit sebelumnya, kita bisa atur. Katakan di sini saya defaultnya saja kita setting 30 menit atau setengah jam sebelum meeting berlangsung, itu mereka mendapatkan reminder lewat email gitu ya. Di sini bisa kita rubah-rubah, kita pingin hijau, ini hanya icon saja ya. Terus ini abaikan saja. Deskripsinya bisa kita tambahkan, misalkan aja harap persiapkan data penjualan, ini misal aja gitu kan, ini hanya opsi saja ya. Nah, jadi sebenarnya link tadi ini sudah kita bisa bagikan, kita tinggal save saja, itu udah ke submit dia, schedule udah ke submit. Tapi kalau kita pingin ini juga masuk ke dalam email ya, plan ini masuk ke dalam email, maka kita add guest saja di sini. Katakan saya masukkan di sini urip.setiawan.timur. Nah, saya pingin ini ya. Saya pingin setiap peserta itu mendapatkan email gitu. Ini hanya contoh saja. Kalau misalkan 5 peserta ya silakan ditambahkan lagi seperti itu ya. Terus guest permission-nya ini tamu maksudnya ya. Jadi dia bisa memodify event ya, bisa merubah rencananya apa enggak, ini jangan dicentang ya. Invite others, dia bisa menginvite yang lainnya, enggak masalah kalau kita memang mau izinkan itu. Dan si guest list, dia melihat peserta lainnya di dalam list, apakah bisa apa enggak, kita centang saja ya gitu. Nah, ini ketika kita save ya, send ya, klik send. Nah, maka udah masuk nih di sebelah sini ya, udah masuk, kita bisa klik, kita bisa lihat detailnya. Ini udah ke email di sini ya. Terus kita bisa copy paste di sini linknya ya kan. Nah, ini detailnya. Nah, maka kalau emailnya masuk itu seperti ini nantinya. Saya tunjukin saja ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau emailnya masuk seperti ini. Ini saya buat sebelumnya ya. Nah, jadi meeting training and kualifikasi. Terus ini para pesertanya mendapatkan undangan seperti ini. Siapa aja pesertanya kelihatan di sini gitu ya kan. Detail yang kita tulis tadi itu tolong persiapkan data-data penjualan ya, itu di sini nanti masuknya. Oh ya teman-teman, ini sebagai tambahan aja. Jadi nantinya ketika di hari hanya ya teman-teman itu akan mendapatkan notifikasi. Misalkan aja 30 menit sebelumnya itu akan mendapatkan notifikasi lewat email, dan ketika udah pas di jam sesuai dengan schedule-nya, misalkan kita dapat notifikasi setengah jam sebelumnya, maka setengah jam ke depan itu kita tinggal klik linknya saja. Kita tinggal klik linknya saja ya, entah lewat notifikasinya atau kita bisa masuk ke dalam email lalu kita tinggal klik linknya, maka akan langsung tergabung. Dan tentunya akan ada permintaan bergabung terlebih dahulu yang harus di-approve atau di-accept oleh si hostnya, seperti itu ya. Jadi intinya kita kalau sebagai tamu atau peserta tinggal klik linknya saja, seperti itu ya. Nah, di sini saya akan demokan bagaimana caranya kita melakukan meetingnya. Oke, di sini saya ingin langsung start an instant meeting ya. Misal saya ditelepon, langsung tiba-tiba ayo meeting sekarang gitu kan. Nah, maka tampilannya seperti ini. Dia akan langsung masuk ke halaman meeting ya, atau room meetingnya ya. Oke, tinggal kita copy paste saja ini, lalu kita bagikan linknya. Kita tinggal WA saja, misalkan saya ngajak Sania untuk meeting. Oke, kita tinggal tunggu saja Sania. Nah, ini Sania udah masuk. Oke, kita tinggal accept saja admit. Halo Sania. Halo, pagi Sania. Ini kita langsung lanjut meeting ya Sania ya.
Oke. Nah, jadi kondisinya ya teman-teman ketika seperti ini ya, jadi Sania itu membuka kameranya dan juga, nah ini kameranya tuh di sini. Nah, ketika saya tutup kameranya dan Sania juga tutup kameranya, maka yang tampil itu hanya foto saja. Coba Sania tutup juga. Nah, seperti itu ya. Kalau ada fotonya maka foto, kalau enggak ya title atau akun dari Google-nya yang terlihat di sini. Nah, dalam kondisi seperti ini ya, kita tinggal ngobrol saja. Kita tinggal ngobrol saja dan di sini ada tombol mute. Siapa yang mau ngomong ya, itu mute-nya harus terbuka. Nah, jadi Sania coba tolong di mute di sana. Nah, sudah tidak terdengar lagi kan, ada noise kan, itu artinya peserta meeting lainnya itu lagi mute dan kita bebas untuk ngomong seperti itu. Dan kita tidak terganggu. Nah, ini yang saya bilang itu etika dalam melakukan meeting online. Jadi supaya kita tidak terdengar atau noise ya, siapa yang presentasi saat ini, siapa yang ngomong saat ini itu tidak terganggu dengan suara-suara berisik yang datang dari sekitar peserta lainnya seperti itu. Maka itu harus di mute. Nah, jadi kalau misalkan giliran Sania lagi yang ngomong, maka saya yang mute. Oke, Sania sudah siapin data-datanya kan untuk ditampilin nantinya? Oke, sudah siap Bapak. Oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, bagaimana etikanya. Kapan kita bisa tampilkan kamera atau video, maksudnya kamera videonya, itu sebenarnya bebas saja ya. Itu juga tergantung dari koneksi teman-teman. Kalau koneksinya teman-teman itu kencang ya silakan aja tampilin videonya supaya bisa saling melihat satu sama lainnya. Tetapi kalau misalkan koneksinya itu agak sedikit lemot ya, teman-teman matikan saja kameranya karena itu juga kadangkala ada pengaruhnya seperti itu. Nah, di sini saya akan coba mendemokan bagaimana caranya kita share screen ya. Nah, jadi di sini saya akan menunjukkan data-data ataupun juga presentasi kepada peserta lainnya. Nah, jadi tinggal kita klik saja di sini present now, pilih yang ini your entire screen. Terus kita pilih di sini ya. Kita pilih misalkan saya mau tunjukkan PowerPoint saya. Klik allow. Nah, ini udah tampil nih. Harusnya udah tampil di sana. Ini udah kelihatan ya Shan ya? PowerPoint-nya udah kelihatan? Sudah Pak. Oke, nah jadi ini kalau kondisinya seperti ini, kita tinggal masuk ke halaman sini aja. Kalau kita sebagai yang mempresentasikan atau kita yang membawakan atau menunjukkan data-datanya ya, maka kita nggak perlu di halaman ini ya. Kita nggak perlu di halaman sini atau di halaman Google Meet-nya atau di room-nya, tetapi kita masuk ke presentasi kita atau mungkin data yang ingin kita tunjukkan. Seperti itu. Nah, contoh misalkan saya slideshow. Nah, di sini tinggal kita presentasikan aja ya. Tuh, tinggal kita gerak-gerakin aja, maka di sana juga udah terlihat ya seperti itu. Oke, kalau udah selesai kita tinggal kembali saja. Oke, teman-teman, itu tadi bagaimana caranya kita nunjukin data kita atau PowerPoint kita lewat fitur ini tadi ya. Fitur kita harus stop dulu lewat fitur yang bisa menunjukkan screen kita. Terus di sini juga ada fitur lainnya, contoh ini yang penting-penting saja yang saya sampaikan di sini ya. Nah, ini adalah fitur chatting kita dengan kepada para pesertanya. Misal saya ketik tes, silakan San, coba San dibalas San. Misalkan aja kita pingin kirimin link sesuatu ya, itu maka kirimnya tuh di sini https misal gitu ya, untuk membuka link sesuatu bla 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 misal gitu ya kan. Nah, tuh seperti itu ya. Jadi mungkin cukup fitur-fitur penting yang sudah saya sampaikan, yang lainnya mungkin nggak terlalu kepake ya. Oke, mungkin Sania bisa keluar. San, meetingnya udah selesai. Oke, Sania udah keluar ya. Jadi tinggal kita leave meeting saja di sini. End the call. Oke, teman-teman, demikian bagaimana caranya kita menjalankan
meeting online ataupun juga training online lewat Google Meet. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.